Konosuke. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang tag IMG atau gambar pada HTML, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan seri HTML dasar kita, yaitu tabel pada HTML. Kalau begitu kita langsung saja buka aplikasi Visual Studio Code. Oke, kita tutup yang bagian sebelumnya. Dan kita buat file baru dengan nama bagian 10, yaitu tabel.html. Kita perkecil. Seperti biasa kita buat struktur HTML dasar. Kita ubah judulnya menjadi tabel pada HTML. Terus kita tab lagi, kita buat H1, kasih sama, buat sama dengan titlenya. Kita paste di sini. Oke. Kalau begitu kita langsung saja bagaimana membuat tabel pada HTML. Kalian bisa ikuti struktur tabel adalah berikut ini. Pertama kita buat tag tabel, kita tab saja, enter. Setelah itu dalam pembuatan tabel ada dua buah tag. Yang pertama tag tr untuk membuat baris, dan tag td untuk membuat sebuah tabel data, dan th untuk membuat tag header atau judulnya. Jadi saya bisa di sini buat tr atau bilang tabel row. Kita buat baris di sini, terus kita isi dengan th1, th2 dan th3. Nah, jadi ini satu baris dan 3 kolom. Kita isi kolomnya ini menjadi judul-judulnya. Kita taruh ini first name, terus yang kedua kita kasih nama last name, terus yang terakhir kita beri nama age atau umur ya. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ini adalah satu baris yang akan digunakan sebagai judul bagian atas. Jadi nanti first name, last name, dan juga age ini akan ke kanan. Oke, kita buat lagi tr. Nah, di sini saya buat td. Kita saja td terus tab. Saya tulis nama seseorang. Kita td lagi. Teman-teman langsung ikuti saja. Nanti saya akan jelaskan. Umurnya 50 tahun. Oke, mungkin saya akan percepat ya. Oke, jadi ini struktur tabelnya. Kita coba save, terus kita buka di browser. Kita buka folder HTML dasar, terus kita open with. Di sini saya sudah tidak akan menjelaskan secara detail seperti video-video sebelumnya, karena kalian telah mengikuti dari seri awal. Jadi untuk masalah kecil seperti open with, tab atau emmet pada Visual Code saya tidak ingin jelaskan lagi ya. Nah, di sini sudah muncul, kalian bisa lihat ini tabelnya. Kalau misalnya tidak ada garis, first name, last name, dan juga umurnya. Kalau misalnya teman-teman mau buat garis, tinggal tambah saja di
tag tabel ini kita bisa tambah atribut namanya border. Kita beri nilai 1, kita save, kita kembali, kita refresh. Nah, perhatikan, maka akan ada garisnya ya. Kalau misalnya kalian mau tabelnya ini full hingga ke ujung, kita bisa tambahkan atribut CSS dengan style, lalu kita beri width-nya sepanjang 100%. Teman-teman bisa mengerti bahwa ini akan 100% memenuhi browser. Kita refresh, nah maka akan memanjang. Nah, setelah itu bagaimana kita menambahkan sebuah caption pada tabel? Kita dapat membuat captionnya dengan menambahkan tag caption di paling atas sebelum tabel row pertama atau sebelum baris pertama. Kita tambah di sini caption, kita tulis name list, kita save, kita kembali ke browser, terus kita refresh. Nah, ini captionnya otomatis akan berada di tengah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu call span dan juga row span. Call span adalah dimana sebuah tabel data atau kotak yang dua ini akan kita gabungkan dan tidak memengaruhi yang lainnya. Sedangkan TR kita akan menggabungkan dua buah baris, tetapi tidak semua tabel datanya tergabung. Nah, kita langsung contoh saja. Kita kembali. Contoh kita gabung adalah kita bisa menggabung TD Smith dengan umur 50 ini dengan cara kita ke Smith TD-nya ini, terus kita tambah atribut bernama call span. Kita beri call span-nya 2, jadi Smith ini akan mengambil satu data baru terus 2 data, jadi 2 kotak akan digabung. Nah, karena kita menggabung 2 kotak, maka yang tabel data 50 ini kita tidak butuhkan. Yang ini ya, ini kita hapus. Kita coba save dulu, kita lihat kalau kita tidak hapus ini apa yang akan terjadi. Kita refresh, lihat ada terjadi glitch, ada error di sini. Tetapi sebenarnya sudah gabung. Jadi kita hapus yang TD ini. Kita save, kita kembali, kita refresh. Nah, kalian bisa lihat TD ini dan juga ini jadi tergabung. Itulah tadi mengenai tabel data atau call span. Nah, bagaimana kalau row span? Kalau row span itu dia bergabung ke bawah. Contoh Jill dan Eve ini akan saya gabung. Kita kembali ke VS Code. Kalian perhatikan, pertama pilih dulu yang mana yang akan kita gabung. Di sini kita gabung adalah Jill dan juga Eve. Maka yang kita akan lakukan adalah pertama tambah atribut di TD Jill ini, kita tambah row span, kita beri 2 karena kita ingin menggabung 2 baris ini. Setelah itu if nya kita hapus. Oke, kita save, kita lihat ke browser, maka menjadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kita bisa buat lagi, kita coba buat TR baru, kita buat data baru sini, kita buat TR untuk membuat baris, terus kita isi TD. Nah, yang pertama kita lihat di TH nya first name, nama pertama yaitu
saya beri nama Devon, lalu kita td lagi. Nah, itu last name, saya kasih nama saya. Setelah itu umur yang terakhir, kita td lagi, umurnya 23. Kita save, terus kita kembali ke browser, lihat hasilnya. Oke, jadi bisa dilihat Devon pada umur 23 ini normal. Dan yang lain sudah tergabung seperti Jill ini dan juga Smith. Oke, itu dia di video kali ini, lumayan singkat, hanya mengenai tabel saja. Mungkin kalian berpikir tampilan tabelnya kurang menarik. Nah, nanti kita akan lanjutkan di seri CSS dasar ya. Jadi sekian video kali ini, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya.